Efek setelah kurken hilang kena PL, apakah view jadi drop, Pak? Tolong share review akun setelah kena PL. Terima kasih, sukses selalu. Dari Kak Rahasia Kehidupan Islami. Wah. Nah, lagi coba tak buka ya, teman-teman, gimana akunku setelah kena PL. Laki-laki tidak bercerita. Sebenarnya kemarin itu sudah saya bahas juga mengenai kalau sudah PL di akunku gimana sih gitu ya efeknya. Yang pasti pertama adalah penjualanku turun. Yang tadi udah mulai stabil di 50 menuju 100 ribu gitu ya. Kisaran 50 sampai 100 ribu itu turun. Bahkan sempat sampai 5 ribu, sampai 0, 10 ribu gitu. Dan untuk view ya saat ini ya turun ya. Tapi lagi-lagi nih, bahkan kalau ngomongin view turun, yes turun. Jadi 11, 58 ini teman-teman. Saya lagi melakukan kembalian efeknya apa nih kayak gini. Setelah kena PL ya gini nih. 5, 58, 12. Tuh. Ya. Wah, ini internetnya nge-lag kayaknya. Jadi kalau ditanya turun, yes turun teman-teman. Yang tak rasakan. Nah, solusinya apa? Kalau aku solusinya udah tak konsistenin upload brutal. Brutal ini bukan berarti ngawur ya. Brutal yang tak bilang, kalau aku yang tak bilang brutal menurut versi aku adalah kuantitinya tak tambah. Kalau biasanya aku 3, 5, 10, sekarang minimal bagi aku 20. Terus kedua triknya adalah saya schedule ataupun per 1 jam atau setengah jam. Itu yang tak lakukan teman-teman. Dari hasil dari hasil pembelajaran saya sampai detik ini teman-teman, untuk TikTok affiliate pemula itu baiknya kalau dari saya ngelihat dari proses saya jadwalin video itu berarti aku nggak bisa ambil kesimpulan bahwa saya minimal untuk upload per video itu 15 per 15 menit. Kalau teman-teman mampu per 15 menit, lihat, tapi juga lihat kalau jangan sampai 0 ya. Arahnya jangan sampai 0. Kalau 0 itu cenderungnya nanti entah kena pelanggaran atau apa. Kadang-kadang di TikTok ini juga kayak ada misteri teman-teman. Misterinya itu bukan real. Kalau 0 kamu pelanggaran ini, tidak ada gitu juga. Karena ternyata di TikTok tuh ada 2 jenis pelanggaran yang aku coba tangkep, cuman ini aku dapat bukan dari membaca aturannya TikTok resmi ini, enggak. Tapi saya dengerin gitu ya dari video-video teman-teman yang sudah menjalankan kalau bahwasanya TikTok tuh ada pelanggaran itu dari TikTok affiliate, kita melanggar aturannya TikTok affiliate. Kedua ada dari panduan komunitas. Tetapi kadang kalau kita 0 tuh nggak ada penjelasan resmi dari TikTok kamu melakukan ini terus mendapatkan view 0. Itu yang jadi masih ibaratnya hukum ini belum ada A dan B. Kamu salah, kamu kena punishment hukuman ini. Nggak seperti itu yang nyatanya ya. Tetapi terjadi, saya pernah ngalamin juga yang namanya view 0. Nah, sekarang kalau ada view 0 biasanya saya diamkan atau saya private. Tapi cenderung sekarang saya bodoh amatin selagi masih video kedua, ketiga ada view, mau 1, mau 10, mau 5, mau 20, mau 30, bodoh amat. Nah, tapi kalau udah berturut-turut 0 terus, nah itu yang perlu diatensi teman-teman. Kalau berturut-turut 0, sebenarnya itu yang sangat diatensi. Cuman kalau cuman baru 1 tak gitu, terus saya bikin video lagi naik. Kemarin kan ada beberapa yang video saya 0 ya. Ada 1 gitu terdetek, tapi tak diemin aja teman-teman. Dan efeknya nih video-video saya juga yang tadinya video rendah tak diemin aja, udah bodoh amat saya dengan nggak peduli dengan view gitu teman-teman. Naik juga nih udah mulai 300, 200 setelah kena PL itu ya. Itu saya gaspol aja. Nih saya cuman gaspol aja, saya udah nggak peduliin view lah. Yang penting nggak 0 terus-terusan saya tuh naik juga tuh teman-teman. Nih kayak contoh ya, nih teman-teman ya. Ini videonya saya berupload 25 gitu. Saya sekarang trik saya kalau saya kehabisan konten, ini udah kehabisan konten lagi teman-teman, ngedit belum sempet gitu ya. Ya saya pakai video pendek
cuman backsound. Ini bodoh amat, yang penting saya ada upload. Tujuannya apa? Narik view, walaupun 2, walaupun 5, narik view teman-teman. Nanti dikumpul-kumpulin seharian kan bisa dapat naik lah gitu ya. Nah ini tuh 2, 5, 4, 6 ini semalam nih padahal. Ini udah malam nih. Udah berapa jam yang lalu? 2 jam deh, 2 jam yang lalu, ini belum begitu lama berarti. Pagi tadi jam 5, berarti jam 5, jam 6, jam 7 ya. Terus ini 22 ini udah malam nih teman-teman. Mungkin bisa jadi kurang menarik gambar depannya, atau udah 8 jam, berarti malam jam 12 malam nih, jam 12, jam 11 nih. Dari malam itu, dari sore udah turun loh view-nya. 16, 27, 28, 29, 22, 149 paling tinggi gitu kan. Ada yang 11 malah tuh. 145, 25. Duh, ini saya bodo amatin aja. Tapi tetap ada juga yang naik itu lama-lama tuh, 2. Ada yang naik sadis berapa tuh? 200. Ada yang naik ya 300. Jadi lagi-lagi teman-temanku, saat videonya itu masih ada penonton lah gitu, ini ada juga yang 300 tuh naik. Saya udah nggak begitu peduliin lagi dengan view ya teman-teman. Asal masih ada view, gaspol. Yang penting nggak terus-terusan nol. Kalau terus-terusan nol berarti ada something gitu loh. Somethingnya itu tak pelanggaran atau apa. Jadi jawabannya jelas ya Kak tadi. Kalau dia ngomongin turun, yes, view turun. View turun, penjualan turun. Itu yang tak rasain. Tapi setelah saya gempur terus begini, dengan kondisi view kurang pun ya, jadi nggak usah khawatir, gaspol aja pokoknya. Targetkan 10 ya, terus setiap hari 10. Terus aja, teruskan. Wes gitu aja. Menurut aku terus, ama kalau aku yang benar-benar tak pegang 2 teman-teman ya. Yang pegang 2, makanya saya habis-habisan, dan alhamdulillah saya diijabah gitu ya. Saya dulu setelah proses panjang saya bikin YouTube ya, kalau saya ceritakan, saya itu dari nol, saya nggak paham sama sekali, cuman saya pengen dokumentasi daily kehidupan saya. Akhirnya saya tergoda beli ini, macam-macam, saat total kemarin saya sudah habis 90-an juta ternyata. Alat-alat perkontenan saya yang sangat tidak menghasilkan gitu ya. Saya kalkulasi iseng sama admin nih, min gile, masa saya udah habis 90 juta, padahal saya tidak punya uang. Saya share ini bukan berarti songong, tidak. Tapi realitasnya bahwasanya untuk proses perjalanan itu memang berat teman-teman. Saya sampai menghasilkan situ, itu aja belum balik modal, bilang boncos-boncos gitu ya. Tapi ya ada kepuasan sendiri, ada ilmu, ada pengalaman, disitulah yang mahal ternyata. Saya kalau sekolah, studi spesialisasi ini, itu belum tentu dapat mendapatkan soul, gimana saya jualan ancur, gimana saya jualan itu TikTok affiliate saya kena banned permanen, 2 kali akunku hilang. Disitulah ternyata proses pembelajaran yang mahal itu teman-teman. Kalau saya nggak mengalami itu, saya nggak tahu yang benar-benar teringat sampai ke dalam jiwa raga lah gitu saya bilang. Pasti saya akan sangat susah melupakan hal-hal yang masuk ke alam bawah sadar saya saat saya tidak merasakan kehancuran-kehancuran seperti itu. Tapi saat merasakan itu nempelnya sampai nanti lah itu teman-teman ya. Jadi TikTok ini pun walaupun hasilnya 10.000, 20.000, 30.000, saya gaspol aja. Karena pertama ini peluang. Saya melihat ini adalah salah satu hal yang kerjaan yang dulu saya impikan gitu. Bisa jadi ini, bisa jadi muncul akan lain. Tapi salah satu yang sekarang running, yang tak jalan, oh ini tuh. Iya ya gitu ya. Bahwa kerjaan dari mana saja, modalnya kecil, terus memang juga saya juga suka gitu ya. Wah, salah satunya nih. Kenapa saya suka? Karena saya fleksibel. Saya otaknya saya udah nggak mau disuruh-suruh orang kerja sama orang lagi. Saya pengennya malah kalau dimampukan nama Allah harus menggaji orang, membuka peluang gitu kan. Nah ini cara salah satunya menjemput rezekinya untuk mendapatkan uang, mendapatkan modal, permodalan yang sangat bagus. Kenapa? Kalau dengan hutang teman-teman, saya adalah pernah ngalamin, saya tarik sedikit ke pengalaman diri saya sendiri. Saya dulu mulai usaha dengan hutang yang ada bunganya. Tenggelam, hancur, remuk, redam. Karena memang apa? Kita udah ngejual, jualannya belum tentu laku, sewanya mahal, modalnya sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kita modalnya pinjam ada bunganya, stuck, mati, udah bangkrut. Kolaps, itu yang terasakan. Nah, saya memilih resikonya mendingan saya resiko bikin konten habis-habisan, tanpa harus ngutang, tapi resikonya saya harus konsisten, saya harus benar-benar mencoba gitu ya.
Ya akhirnya ini yang saya jalankan. Terus kedua, dua hal yang saya sangat perhatikan di TikTok Affiliate untuk saya pribadi, saya coba pegang itu. Pertama, quality video harus 4K. Apapun reasonnya, apapun alasannya, dahulukan ini. Bagi saya ya, dan bersyukur saya sudah memiliki tools, alat yang sekarang ini. Tapi untuk mendapatkan alat ini, liku-likunya panjang teman-teman. Saya dari beli HP berkali-kali salah, beli kamera ya salah, melewatin hal-hal yang kerugiannya cukup lumayan besar. Makanya tadi kumulatif sampai 90 juta, beli laptopnya nggak tepat, harga mahal doang belum tentu. Jadi sedangkan saya ini untuk nge-review produk yang terbaik yang mana, itu kelamaan. Saya, aduh gitu. Ya sudah, jeblok aja, masuk aja. Resikonya, yaitu cost-nya sangat tinggi dan kerugiannya sangat besar. Tapi tanpa itu, saya juga tidak bisa sampai titik ini menemukan, oh, salah satu konten yang saya mau itu bening, clear, gambarnya nggak goyang, suaranya nggak goyang. Untuk mic aja, saya berkali-kali coba testing sono sini, gagal lagi, salah lagi, rusak lagi, jebol lagi. Pertama saya beli mic itu langsung ini teman-teman, yang harganya nggak kaleng-kaleng ya. Ini itu saya dulu ngonten belum menghasilkan, gambar goyang, tapi sudah mulai nekat beli ini. Harganya itu dulu saya ingat saya 3 juta lebih ini. Untuk ini aja udah mendekati 10-an juta untuk ini ya. Ini 3 juta, ini 2 juta lebih. Jadi sekali lagi saya bukan show off ya teman-teman. Ini mengatakan bahwa proses perjalanan memang tidak mudah. Itu ya. Dan pilihlah untuk terus perbaiki. Dan untuk view saya jelaskan tadi ya, pengalaman saya bahwasanya memang terjadi penurunan. Tapi jangan bikin kendor. Lagi ini saya tarik lagi mental entrepreneur teman-teman. Pejuang, petempur, nggak ada kata nyerah. HP saya dulu masih goyang, saya nggak nyerah. Terus saya inget banget, saya udah bikin konten seberusaha mungkin. Terus tiba-tiba saya tunjukin ke teman-teman, saya suruh nonton hasilnya. Waktu itu saya taruh di YouTube seperti ini. Komentarnya apa? Gua nonton pusing, malas nonton, anjrit. Itu kesel, emosi, marah. Bayangkan saya udah bikin konten jauh-jauh, saya berusaha menampilkan terkeren, tapi satu sisi memang benar yang dikatakan, tapi itu pahitnya sampai sumsum tulang belakang teman-teman. Saat kita melakukan sesuatu yang kita rasanya pengen berikan terbaik, tapi malah dihina. Tapi jadikanlah hinaan itu untuk motivasi, membuat kita membakar semangat kita teman-teman. Itu yang terjadi, dan gara-gara itu otak saya berpikir, gimana ya, saya emosi nih, saya harus terbaik. Saya merhatiin Alman Mulyana yang kemana-mana dia ngonten. Dia sekarang YouTuber besar, telah beli kamera DSLR di atas 60 juta, beli drone segala macam-macam, itu yang saya rasa udah pasti ratusan juta juga ya gitu ya. Tapi nyatanya dia kembali lagi happy dengan modal HP Samsung. Waktu itu yang saya pantau, dia menggunakan Samsung Note berapa ya, 10 atau 20, saya lupa, bukan Note lah. Karena saya pernah merasakan juga punya Note, itu nyaman. Cuma saya dulu beli Note bukan untuk maksimalin konten atau apa, tapi untuk gaya dulu mindset saya. Tapi setelah saya perhatikan, yes. Dan keperluan saya sepertinya memang cukup di HP saja. Yang penting kualitinya bagus, gambarnya oke, terus tambah suara juga oke. Nah, akhirnya muncullah pertolongan Allah, saya bisa dimampukan untuk memiliki HP yang buat record ini, Samsung S23 Ultra. Ini udah sangat bersyukur banget untuk mendapatkannya. Ternyata kali-kaliku itu saya cuma ditujukan dulu pakai ini. Saya nggak tahu lagi ke depan, tapi dengan kamera ini bagi saya sekarang sudah sangat-sangat lebih dari cukup, dengan quality 8K, terus kapasitasnya juga lumayan besar, dan juga tidak goyang-goyang seperti kamera HP saya yang dulu gitu ya. Ini sudah 4K tapi masih nggak ada stabilizernya. Saya beli kamera DSLR juga belum ada stabilizernya, padahal udah di 7 juta belanja. Itu perjalanan teman-teman. Jadi itu yang kalau yang saya cerita pagi ini teman-teman, latar belakang, terus kenapa kok saya terus ngegas pola konten, ya itu coba tak jabarkan. Mungkin ini akan terucap saya terulang-ulang karena alam bawah sadar saya udah tersetting seperti ini gitu teman-teman. Dan untuk akunku apa ya, yang kemarin berapa ya, dapat kali 40 ribuan. Akun ini udah mulai gerak lagi, yang tadinya 5.000, 10.000, sekarang sepertinya udah mulai
ke 40.000 lagi, dan moga-moga terus bertumbuh 50, 60, 70, dan 100. Lagi-lagi yang bisa saya lakukan adalah brutal, hajar, tapi atensi, quality juga dijaga, mulai saya jaga. Kalau quality sebenarnya dari kemarin sudah saya jaga, terutama 2 hal, yaitu gambar jernih, tidak goyang, suara clear. Itu yang saya pegang dulu. Nah, baru nanti pelan-pelan saya sekarang udah mulai bertambah, mulai menggunakan belajar hook. Dan ini saya juga udah belanja lagi untuk nekat rotate ya. Saya nyoba untuk beli rotation ini. Entah buat live, tak apa, lillahi ta'ala aja saya nekat. Lagi-lagi kayak gini ini saya modal nekat lagi, saya nggak punya budget segala macam untuk kesini, tapi saya dahulukan untuk di sini. Masalah hasil nanti gimana, wallahu alam. Tapi saya perhatiin segala macam dari pelan-pelan seperti lama-lama juga ngumpul banyak kok teman-teman. Nah ya, ini saya coba belum pakai, saya belum pakai juga ya. Baru saya open tadi, Bismillah. Lagi-lagi lillah aja, berkarya ikhtiar teman-teman. See you next video, bye. Terima kasih kalau video ini memang bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan kalau memang ada kekurangan, silahkan dikasih komentar, masukan positif yang membangun. Kalau cuman komentar negatif, terus menjatuhkan, tidak membuat kita untuk bisa bertumbuh, nggak usah komen. Langsung aja kabur, skip aja videonya ya teman-teman ya. Yang saya harapkan komentar, tapi kita untuk saling mempertumbuhkan, saling memberikan manfaat. Orang salah tidak masalah, orang gagal tidak masalah. Tetapi ayo kita berikan masukan positif supaya gagalnya bisa menjadi proses perjalanan untuk menuju keberhasilan. Bukan begitu teman-teman? Karena ya bangsa ini tidak baik-baik saja, buruh perjuangan, generasi kita ini juga bertanggung jawab ke generasi selanjutnya. Ayo kita tinggalkan ya minimal semangat untuk berkarya terbaik. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.